Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta latsar dari pemerintah Kabupaten Kuningan tahun 2022, kelompok 2, subunit 2. Di sini kami akan membahas tentang isu aktual penyelenggaraan pemerintah dalam mewujudkan smart governance. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu. Saya Tika Fitri, bekerja di Puskesmas Japara sebagai perawat terampil. Kemudian selanjutnya kepada Teh Rini, silakan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan, nama saya Rini Dwi Andriani. Saya bekerja di UPTD Puskesmas Ciawi Gebang sebagai sanitarian terampil. Selanjutnya, Kang Dea. Ya, perkenalkan, nama saya Deapani Panarapika. Saya bekerja di instansi UPTD Puskesmas Cibengbin sebagai perawat terampil. Oke, baik. Di sini sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu smart governance. Smart governance atau kelola pemerintah cerdas bertujuan untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan publik, kinerja birokrasi pemerintah, dan kinerja efisiensi kebijakan publik. Penerapan tata kelola pemerintahan cerdas antara lain menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai kebutuhan pelayanan publik, meningkatkan keterlibatan dan sinergi masyarakat dan pemerintah dalam perencanaan sosialisasi dan pelaksanaan pembangunan, melaksanakan perbaikan secara kontinu atau kinerja pelayanan publik melalui rekayasa ulang proses bisnis yang efektif, efisien, dan komunikatif, serta optimalisasi sistem pelayanan publik daring yang terintegrasi dan transparan, mengoptimalkan penerapan dan mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dengan berfokus pada perintegrasian data dan interoperabilitas sistem menggunakan teknologi yang terjamin kelangsungannya, dan menerapkan sistem satu yang terbuka, lengkap, akurat, dan terstandarisasi dengan melibatkan pemangku kepentingan selaku wali data dan memperhatikan aspek keamanan informasi dalam hal kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan sebagai mesin pendorong kinerja pelayanan publik dan aparatur serta peningkatan kualitas analisa pengambilan keputusan kebijakan. Baik, pada podcast kali ini kami hanya akan membahas tentang penerapan aplikasi e-kinerja Kabupaten Kuningan di masing-masing instansi. Selanjutnya untuk penjelasan e-kin tersendiri akan dijelaskan oleh Teh Rini. Ya, terima kasih Teh Tika. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-kinerja. E-kinerja itu sendiri yaitu suatu sistem yang digunakan untuk melakukan proses pencatatan kinerja pegawai negeri sipil, khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan. Aplikasi ini berjalan berdasarkan data yang ada pada Sistem Informasi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Kuningan. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai disebutkan pada Pasal 29 Ayat 1 bahwa PNS wajib melakukan pengukuran kinerja melalui sistem pengukuran kinerja, sehingga pemerintah Kabupaten Kuningan perlu mempersiapkan sistem yang dapat melakukan pengukuran kinerja pegawai dengan menjunjung prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan. Baik, terima kasih Teh Rini. Kemudian selanjutnya dasar hukum dan manfaat e-kin yang akan disampaikan oleh Kang Dea. Mangga. Sebelumnya udah pada tahu belum ini? Udah ada perbub tentang e-kinerja Kuningan? Teteh, udah pada tahu belum? Belum, Itu kan Kang. Belum. Nah, jadi Peraturan Bupati Kuningan Nomor 23 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 92 Tahun 2019 tentang pedoman pemberian tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Kuningan. Jadi dengan mengerjakan kinerja kita mendapatkan pasti bahasa ininya mah TPP gitu ya teh. Nah, ternyata kinerja ini juga ada dasar hukumnya yang menjadi landasan hukum dilaksanakannya sistem pengukuran kinerja secara digital, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
manajemen ASN. Kemudian ada PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Kemudian ada Undang-Undang nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil. Kepmendagri nomor 0615449 tahun 2019 tentang tata cara persetujuan menteri dalam negeri terhadap TPP ASN di lingkungan pemerintahan daerah. Kemudian ada manfaat kinerjanya sendiri, yaitu untuk mengukur dan memantau kinerja ASN secara periodik dan sebagai salah satu data acuan pemberi tambahan penghasilan untuk kita sebagai ASN dan memetakan kinerja PNS dalam rangka sistem merit. Nah, seperti itu. Mungkin Oh ya, biar terima kasih. ya, Oh ya, masih lanjut silakan. bangga. Ya, terima kasih kepada Kang Dea untuk pemaparannya. Baik, sekarang kita dengarkan bagaimana sih pendapat kita dari Akang sama Teteh nih tentang Ekin itu sendiri. Seperti apa sih? Apakah penerapan di tempat kerjanya itu sudah berjalan dengan maksimal atau belum? Seperti itu. Mangga, siapa dulu yang mau? Kak Teh Rini mungkin? Ya, boleh Teh. Terima kasih. Kalau di Puskesmas Ciawi Kebang, Teh, untuk Ekin sendiri memang sudah berjalan dengan baik. Karena untuk e-kinerja sendiri, tiap PNS itu sudah mengisi e-kinerja secara masing-masing gitu, Teh. Jadi memang dari senior-senior juga sudah mencontohkan yang baik gitu terhadap CPNS yang baru. Jadi kita memang sebagai CPNS dituntut untuk eh, istilahnya mengisi kinerja secara teratur gitu setiap bulannya. Seperti itu sih kalau di Puskesmas Ciawi Gebang Teh. Kekurangannya apa Kalau Teh? di kekurangannya Teh? Kekurangannya mungkin kalau menurut saya karena belum tersosialisasi ya, kalau untuk di Kabupaten Kuningan sendiri, jadi kita tuh nggak tahu pengisiannya itu benar gak sih gitu. Terus Iya. pengisian SKP-nya juga kan itu kita sendiri yang menentukan gitu ya dari Ya, Permenpan gitu. Jadi sebenarnya sudah memenuhi syarat belum sih gitu untuk nanti ke depannya untuk dupak fungsional sendiri gitu sebagai PNS. Gitu sih kalau menurut saya. Kalau ya, menurut ya. Kang Dea gimana Kang? Kalau menurut saya pertama pas kan saya mah udah lama juga ya kerja di situ di Puskesmas Cibinong. Jadi udah tahu harus ngerjain Ekin pas udah jadi gitu. Pertama-tamanya mah bingung gitu ngerjain Ekin kayak gimana sih? Soalnya kan kita CPNS dari Kabupaten Kuningan belum ada sosialisasi ya untuk Iya kinerja. benar. Jadi kan kita ngerjainnya itu secara otodidak. Jadi eh, alhamdulillah sih kalau misal udah diikuti mah gampang gitu ngisinya, tinggal masuk-masukin aja. Terus juga untuk yang senior-senior yang udah lama juga apa sih pengerjaannya itu bisa dilakukan lah gitu. Mungkin kekurangannya mah sama kayak Teh Rini tadi sih. Terus kalau di Cibingbin kan agak pelosok ya, terkendala masalah sinyal. Kalau misal Jaringan. dikerjain di rumah mah ya paling kebanyakan ngerjainnya itu pada di puskesmas. Itu aja sih. Mungkin kedepannya mah bisa ngerjain Ekin online, offline gitu. Kalau di Puskes Japara sama sih udah berjalan penerapan Ekin. Sama kayak Kang Dia juga sih waktu awalnya bingung ngerjainnya kayak gimana karena nggak ada sosialisasi dari pemerintahnya. Jadi belajar sendiri, nanya-nanya ke senior, tapi ya lama-lama sih bisa mengikuti gitu. Kalau untuk kekurangannya paling sama sih. Kadang di sana juga sinyal nggak bagus, nggak selalu bagus gitu ya. Kadang jelek jaringannya. Terus sama kayak misalkan dokumentasi kayak foto-foto kegiatan kayak gitu, kadang jadi bikin kita kerja dua kali nggak sih? Kan kita bikin laporan kerja juga, terus kita juga harus masukin itu ke Ekin juga gitu. Gitu sih. Sebenarnya iya sih, double-double jadinya. Double ya kerjanya. Eh, Cuman mungkin untuk penilaian kita sebagai ASN-nya cukup bagus gitu aplikasi Ekin ini. Dah mungkin Teh.
Ada yang mau disampaikan lagi? Cukup Teh, ya. Kang, cukup? Cukup. Baik, terima kasih untuk penyampaiannya dari Teh Rini sama Kang Dea ya. Dari pembicaraan tadi, dari podcast yang tadi dapat disimpulkan bahwa dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pasti ada kelebihan dan kekurangannya, tergantung bagaimana cara kita menyikapinya, terutama bagi kita seorang ASN. Tentunya bagi seorang ASN kita harus menerapkan sikap nasionalisme ya, yang tertanam dalam diri kita sendiri dalam mengatasi perbedaan tersebut biar nggak jadi perdebatan gitu. Terus tentunya kita juga harus tetap mendukung program pemerintah tentang kebijakan dalam mewujudkan pemerintah berbasis IT. Mungkin seperti itu. Cukup sekian podcast dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.